بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena Allah memberikan kesempatan buat saya dan teman-teman dari Gerakan Pemuda Hijrah yang disingkat dengan SIF dari Bandung untuk alhamdulillah mendapatkan kesempatan diundang oleh guru besar kita bersama, yaitu Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Dan ini adalah kakak kelas saya. Alhamdulillahnya saya tidak dibully dulu di Lombok gitu. Karena ini first time, kali pertama saya datang ke Lombok. Alhamdulillah, tadinya pengen diam-diam gak ada yang tahu. Dan alhamdulillah hari ini juga dikasih kesempatan untuk berdiri di depan teman-teman semuanya, yang saya yakin banyak sekali di sini para ulama, para kiai, para ustaz yang ilmunya luar biasa. Maka saya mohon izin kepada para ulama, para ustaz, kiai yang ada di sini untuk sedikit sharing dari apa yang saya tahu dan yang pernah kita kerjakan dalam dakwah anak muda di Bandung selama kurang lebih 2 tahun setengah ini. Saya teringat dengan kisah Imam Al-Ghazali. Suatu saat Imam Al-Ghazali itu pernah ceramah di sebuah masjid. Terus pas sudah selesai ceramah, ada seorang peserta nanya ke Imam Al-Ghazali, "Syekh, di dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah sibuk. Pertanyaan saya, wa ma sya'nullahil yaum? Terus kira-kira apa kesibukan Allah hari ini? Ini pertanyaannya luar biasa. Apa kesibukan Allah hari ini? Imam Al-Ghazali tidak langsung menjawab, mengatakan anzirni hattal ghad. Beri saya waktu sampai besok insyaallah. Mau buka-buka lagi nih. Kalau nanyanya kepada ulama, kalau beliau lupa paling buka kitab, buka buku. Kalau nanyanya ke kita, pasti browsing di Google. Jadi beda referensinya nih, googling. Jangankan nyari ilmu, cari nama anak aja di Google. Malah cari jodoh, stalking Instagram. Nah, besoknya Imam Al-Ghazali baca-baca lagi, nggak nemu nih jawaban. Masya'Allahil yaum. Allah sibuk apa hari ini? Hari kedua ceramah, orang itu nanya lagi, Imam Al-Ghazali minta waktu sampai 3 kali. Imam Al-Ghazali tidak bisa menjawab. Pada hari yang keempat, Imam Al-Ghazali malam hari sholat, kemudian beliau tidur. Di dalam tidur itu Imam Al-Ghazali bermimpi, dan mimpi orang yang saleh adalah salah satu bagian dari bagian-bagian kenabian, artinya satu ilham. Dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali didatangi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, "Apa yang ditanyakan kepadamu?" Imam Al-Ghazali mengulang pertanyaan itu.
Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Imam Al-Ghazali, kalau dia nanya lagi, kasih tahu bahwa hari ini kesibukan Allah adalah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, mengangkat derajat sebagian hambanya, dan merendahkan sebagian yang lain. Bangun dari mimpi, Imam Al-Ghazali bahagia dapat jawaban nih, pede kan? Wah, nemu nih jawabannya setelah browsing sekian lama. Pas taklim berikutnya, Imam Al-Ghazali nyari mana nih yang kemarin nanya. Kalau sekarang kan saya udah punya jawaban, malah Imam Al-Ghazali yang nyari. Mana nih yang kemarin nanya? Saya, Syekh. Imam Al-Ghazali nanya lagi, apa pertanyaan kamu? Allah berfirman, kulla yawmin huwa fi sya'ni, fama sya'allahu lahu. Setiap hari Allah sibuk, dan kira-kira apa kesibukan Allah hari ini? Imam Al-Ghazali dengan percaya diri menjawab, sesungguhnya kesibukan Allah hari ini adalah membagi-bagikan rezeki kepada hambanya, mengangkat derajat sebagian di antara hambanya, dan merendahkan sebagian yang lain. Itulah kesibukan Allah. Setelah Imam Al-Ghazali menjawab, ini komen. Jadi bukan cuma nge-like doang, dia komen juga. Dia komen nih di postingan Imam Al-Ghazali. Dan by the way, Imam Al-Ghazali waktu itu jadi selebgram, followersnya banyak banget. Dia komennya apa? Ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan Anda jawaban itu di dalam mimpi. Imam Al-Ghazali kaget. Bagaimana dia tahu isi mimpinya Imam Al-Ghazali? Sehingga para ulama menyimpulkan, bisa jadi yang mendengar lebih paham daripada yang berbicara. Bisa jadi yang mendapatkan ilmu tentang fikih lebih mengerti fikih daripada orang yang mengajarkan. Makanya saya yakin di sini banyak sekali guru-guru, ulama-ulama yang luar biasa. Apalagi Lombok ini adalah pulaunya para ulama, kota masjid, dan insya Allah di dalam masjid itu banyak jomblo-jomblo fisabilillah. Karena jomblo itu kalau jauh dari masjid, jauh dari jodoh. Kalau pengen dekat sama jodoh, dekat sama masjid. Apa hubungan antara jodoh sama masjid? Nah ini nih harus cari tahu nih ya. Apa hubungan antara jodoh sama masjid? Hubungannya, baca aja kisah sahabat yang mungkin terkenal. Salah satu ikon jomblo di antara para sahabat yang saya ngefans banget itu adalah Julaibib kan. Julaibib itu nyari-nyari jodoh dari satu rumah ke rumah yang lain, itu gak nemu loh. Ketika dia nyari jodohnya di masjid, Allah mudahkan. Yang tadinya dia datang ke rumah seorang laki-laki, Pak, boleh saya nikah dengan anak Bapak? Kamu siapa? Oh ya maaf Pak, pergi lagi. Gonta-ganti satu rumah ke rumah yang lain. Jangankan orang yang merdeka, budak aja nggak mau jadi istrinya. Saking prihatinnya nasib Julaibib, statusnya tuh kayak gitu. Dia posting nggak ada yang mulai. Ada yang mau ta'arufan, nol like-nya, coba bayangin. Followers juga nggak ada kan? Ini artinya Julaibib mencari jodoh ke keluar, nggak nemu. Begitu udah beres nyari satu demi satu rumah didatengin, nolak semua. Akhirnya balik ke masjid. Di masjid curhat sama Allah. Karena Allah sebaik-baik kita untuk curhat. Apalagi sepertiga malam ketika Allah turun ke langit dunia, terus Allah bilang, hal min taib, ada yang mau bertobat sehingga saya terima taubatnya. Hal min dihajat, ada yang punya hajat atau permintaan sehingga saya kabulkan permintaan-permintaannya. Allah sendiri yang nanya gitu. Terus Julaibib curhat, Allah, gimana ya kok saya gini-gini amat gitu. Kalau bahasa kita mah. Terus Nabi datang nih. Nabi itu kan kalau ke sahabat kayak ibu, benar-benar
paham, bersayang gitu, dekat sama para sahabat satu demi satu secara personal touch, nggak diumumin gitu. Satu-satu beliau kenal, tahu kisah-kisahnya, tahu masalahnya, itu Nabi banget. Nabi duduk di sebelah Julaibib. Julaibib, kalau orang sekarang manggilnya Bib. Kenapa kok sedih gitu? Lagi galau ya? Kalau orang sekarang pasti jawaban nggak bisa move on ya Rasul. Kalau kita nggak bisa move on, kalau Julaibib nggak perlu move on karena emang dia nggak punya mantan. Ini udah punya mantan, nggak bisa move on. Dia nggak punya mantan, terus dia bilang ya Rasul, saya pengen nikah tapi nggak ada yang mau. Cuman ya sudahlah ya Rasul, nggak apa-apa, saya ridho. Cuman kalau boleh saya tahu ya Rasul, gak apa-apa saya gak nikah di dunia, kira-kira nanti di surga saya punya istri gak ya Rasul? Ini pertanyaan polos banget kan? Gak apa-apa kalau saya gak nikah di dunia, di surga punya istri gak ya Rasul? Rasul tersenyum. Terus Nabi bilang, Julaibib, tenang aja, kamu tuh bakal punya istri cantik, solehah, berpendidikan, anak gubernur NTB lah gitu. Anak kepala kaum, ketua kabilah gitu. Hah? Gimana ceritanya saya punya istri, anak tuan guru gajah? Itu luar biasa. Insya Allah nanti mendaftar ke pendidik. Gimana caranya nih? Akhirnya Rasulullah bilang, pergilah ke ketua kabilah Fulan, bilang ke dia, Rasulullah ingin meminta putri kalian menikah dengan saya. Ini pakai nama Rasul nih, susah nolaknya kan? Makanya salah satu tips mencari jodoh, pertama datang ke masjid, cari ustadz, minta tolong ustadz temenin saya dong ngelamar cewek. Karena ustadz kan punya banyak dalil ya. Kalau kita nggak punya dalil nih, paling standar pertanyaannya, kerja apa, asal dari mana, lahir tahun berapa. Kalau mau ustadz nggak berani nanya gitu, ustadz langsung ngeluarin, Pak ada tuh hadis sahih. Ustadz kalau ada kayak gitu. Makanya ke masjid, dia datang ke kepala kabilah itu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain pintu. Oh Julaibib, masuk. Ada apa yang bisa kami lakukan untuk Rasulullah? Karena tahu ini pembantu Rasul. Gak ada salam dari Rasulullah. Oh senang kan dapat salam dari Rasulullah. Ini ada satu amanah dari Rasulullah. Ya siap gitu. Rasulullah ingin menikahkan putri bapak. Masya Allah. Dengan saya. Untung gak bilang innalillahi. Udah gitu Bapak ini mau nolak gak enak karena ini langsung dari Rasulullah, kesannya pakai nama besar Rasul. Mau nerima lebih gak enak kali ya. Julaibib nih. Akhirnya cari-cari cara. Bapak ini bilang, Julaibib, tunggu bentar ya, saya musyawarah dulu sama istri. Oh boleh, saya tunggu. Beliau ke belakang, manggil, mah sini mah. Wah ini bahaya nih mah. Ada apa Pak? Ada musibah apa gitu? Ada Julaibib di depan wajah pembantu Rasul. Kenapa emang? Dia dapat amanah dari Rasulullah. Rasulullah bilang pengen menikahkan putri kita. Terus sama Julaibib mah. Wah gimana Pak? Ramai itu di dapur. Kedengaran sama anaknya. Keluar, Pak ada apa sih? Pak ini orang kota gitu. Ada apa sih kok ramai-ramai? Duh, yang sabar ya. Ada Julaibib kasih tahu pesannya dan sampaikan pesannya bahwa Rasulullah ingin menikahkan perempuan ini dengan Julaibib, dan Julaibib itu terkenal muda, pembantu Rasul, fisiknya biasa banget, followersnya nggak ada, benar-benar orang yang bukan siapa-siapa gitu. Perempuan ini namanya Solehah, langsung bilang, Ma'anallah, aku berlindung kepada Allah dari apa yang ayah ibu lakukan. Bukan dari Julaibib ya. Dari apa yang ayah ibu lakukan. Wahai ayah, wahai ibu, apakah ayah dan ibu masih bermusyawarah untuk taat kepada perintah Allah dan Rasul? Masih mikir-mikir gitu? Allah udah memerintahkan terus kita masih mikir mau tahan gak ya?
Ma'azallah, innalillah, kata anaknya. Terus gimana? Ya terima saja. Itu Julaibib loh. Walaupun Julaibib sami'na wa ata'na, tidaklah Allah dan Rasul menyuruh kita kepada sesuatu kecuali itu baik untuk kita. Jadi gimana nih, terima? Terima. Wah, ayahnya bingung nih, anaknya soleh banget sih kamu. Gimana sih? Sering taklim ya anaknya. Datang Julaibib, kita sudah musyawarah. Oh iya gimana? Setelah saya minta pendapat istri saya dan anak saya juga, akhirnya yang sabar ya Julaibib, saya terima. Wah, pingsan kalau kita banyak. Akhirnya nikah, dan gak lama kemudian Julaibib meninggal syahid dalam satu peperangan, dan istrinya tidak menikah lagi selama-lamanya, menjadi istri Julaibib di dunia dan di akhirat. Nih nyarinya di masjid tuh. Dan ternyata pengalaman kita 2,5 tahun di Pemuda Hijrah, sampai kemarin pas teman-teman udah berangkat ke sini, ada 2 dari teman-teman Pemuda Hijrah yang menikah di Masjid Al-Latif, markasnya Pemuda Hijrah. Mereka udah jomblo, ada yang jomblo 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, pokoknya sabar lah ya. Akhirnya nemunya setelah mereka dekat dengan Allah SWT. Nemunya ketika udah rajin ke masjid. Dan menemukan pasangan kita di masjid, insya Allah lebih aman daripada menemukannya lagi di Instagram. Nemunya di stalking. Browsing nama yang keren apa ya? Misalnya nyari Angelina, keluar kan Jolie gitu kan. Banyak kan Angelina tuh. Angelina nyari satu-satu di stalking. Oh ini kayak keren nih. Ternyata dia udah punya anak 5. Nyari lagi. Susah. Tapi kalau nyarinya di masjid, insya Allah satu frekuensi. Dan tidaklah seseorang membangunkan masjid, pulang dan pergi antara rumah masjid, kecuali itu menjadi salah satu bukti keimanan. Dan itu cara paling mudah untuk menilai keimanan seseorang, walaupun Allah lebih tahu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pokoknya kita belajar yakin Allah gak nyuruh kepada kita tentang sesuatu kecuali di dalam hal itu ada kebaikan buat kita. Gak mungkin Allah pengen mencelakai kita, itu gak mungkin, mustahil, no. Gak mungkin Allah ngasih beban ke kita untuk memberatkan hidup kita. Gak mungkin Allah ngisengin hambanya, itu gak mungkin. Allah kalau ngasih sesuatu itu karena Allah pengen mudahin urusan kita. Allah kalau ngasih perintah, karena dalam perintah itu ada kebaikan buat kita. Kalau Allah ngelarangin kita sesuatu, karena di dalam apa yang Allah larang itu ada keburukan yang merusak hidup kita. Maka kita yakin, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen memudahkan hidup kita, gak pengen menyusahkan hidup kita. Kalau ada satu perintah yang Allah tahu bisa memberatkan, pasti Allah memberikan keringanan. Dalam bahasa fikih mungkin disebut rukhsah. Kalau Allah tahu dalam suatu perintah ada yang memberatkan kita, pasti Allah kasih keringanan. Kita sholat, itu perintah Allah, itu ada kebaikan buat kita. Dan Allah itu teman-teman baik banget loh. Ngasih perintah, tapi seolah-olah kayak kasihan gitu sama kita. Padahal perintah itu untuk kebaikan kita. Jadi kayak pengen meringankan kita banget tuh dalam satu perintah. Contohnya, contoh ayat tentang puasa. Coba teman-teman perhatiin satu lembar ayat tentang puasa di Al-Baqarah itu, yang dari 183 sampai satu lembar ke depan. Itu bahasa Allah tuh luar biasa loh. Allah kayak pengertian banget sama hambanya. Bukan kayak, emang pengertian. Allah itu pengertian banget sama hambanya. Ketika Allah perintahkan kita puasa, ngomongnya gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian atau ditetapkan bagi kalian untuk berpuasa. Ini perintah yang diwajibkan berpuasa. Tapi karena Allah saking pengertian sama hambanya, Allah nggak titik di situ. Allah jelasin. Perintahnya cuma segitu, tapi penjelasannya panjang lebar. Apa penjelasannya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum
sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Apa pesan psikisnya, psikologinya di sini? Kalau dalam kitab renungan Al-Quran, ada yang bilang kitab tafsir fi Dhilalil Quran, yang Imam yang Syekh Said Qutb, beliau mengangkatnya dari angle sastra, kemudian akhlak dan psikologi. Ada kesan gini teman-teman, Allah tuh ketika nyuruh kita berpuasa, terus Allah pengen kita tuh ngerasa nggak berat dan nggak ngerasa bahwa yang puasa itu cuma kita sendiri, sehingga Allah bilang, tenang aja, yang puasa kayak gini bukan kalian doang, umat sebelum kalian juga sama. Jadi seolah-olah kayak kita ngomong ke keluarga kita, ke teman kita, atau seorang ayah bilang ke anaknya, kamu bantu mama ya di dapur, soalnya kakak bantu ayah nyuci mobil di depan. Jadi yang ikut kerja bakti hari itu bukan dia sendiri, yang lain juga kerja, sehingga dia menjadi semangat. Allah tuh nggak pernah bilang, wahai orang yang beriman berpuasalah kalian dong ya puasa, yang lain nggak. Artinya bukan kalian doang nih yang ngerjain kebaikan ini, umat sebelum kalian juga ngerjain. Bukan kalian doang yang kerja, yang lain juga kerja. Kayak kita di sebuah organisasi, kamu ngerjain ini ya, karena teman-teman ngerjain yang itu. Jadi bagi tugas gitu. Bahasa penjelasan, saking pengertiannya Allah. Selesai di situ? Belum. La'allakum tattaqun, supaya kalian terjaga. Karena takwa di antara maknanya adalah wiqayah, penjagaan. Wa kaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildan shiba. Gimana kalian akan bisa menjaga diri pada hari ketika anak kecil menjadi beruban? Salah satu makna dari takwa. Jadi Allah seolah-olah bilang, puasa itu untuk kalian juga, untuk menjaga diri kalian, menjaga diri dari hawa nafsu. Sebagaimana hadis Nabi, kalau kalian gak bisa nikah, puasa aja. Ternyata amalan yang paling baik buat para jomblo-jomblo yang soleh adalah puasa. Setelah dia melamar, ditolak, melamar, ditolak, puasa aja deh. Tapi jangan berhenti melamar ya, puasa sih tetap puasa, cuma datang terus aja. Kalau bisa jangan ganti-ganti rumah itu aja didatangin. Sampai akhirnya orangnya nerima gara-gara capek nolak. Ya udah deh, dia aja. Kenapa ya Pak? Udah capek saya nolak kamu terus. Gila. Ini Allah bilang puasa itu bukan perbuatan sia-sia, ada manfaatnya. Jadi Allah tuh ngasih tahu ke kita tentang kebaikan puasa supaya kita semangat, bukan cuma kasih perintah. Ini bijaksananya Allah. Kayak kita kasih tahu ke anak kita, nah belajar yang rajin. Bilang ke istri kita, mah nanti mama pakai jilbab ya. Bilang ke istri kayak gitu, istri yang belum berjilbab misalnya. Belum punya ya? Yang punya maksudnya. Kalau yang belum cari dulu. Tapi jangan bilang wajib berjilbab, cuma ngomong wajib tapi nggak ngasih tahu motivasinya apa. Bilang, mama kalau pakai jilbab lebih cantik loh. Pas dia hari pertama pakai jilbab, masya Allah ada bidadari turun ke rumah saya gitu. Kan dia makin semangat tuh. Tapi kalau kita bilang jilbab itu wajib, yang nggak berjilbab neraka, jangan neraka dulu, surga dulu yang dibahas. Kenapa? Basyiran wa nadhiran, pintu surga 8, pintu neraka 7. Allah bukakan rahmatnya lebih luas daripada kemarahannya. Udah selesai segitu, ternyata belum. Allah bilang lagi ayyaman ma'dudah, hari-hari yang telah ditentukan. Kalau bahasa kita apa? Gak lama kok, gak lama, cuma beberapa hari coba. Kenapa Allah nggak bilang syahrun wahidan, 1 bulan? Bukankah puasa itu 1 bulan, 29 hari atau 30? Tapi Allah pakai angle hari, bukan bulan. Pengen menyemangati kita. Gak lama kok, gak lama, cuma beberapa hari. Toh puasa itu kan harian kan, bukan bulanan. Kan kita makan sahurnya subuh, sebelum subuh, buka puasanya maghrib kan? Ada nggak yang makan sahur tanggal 1 Ramadan, buka puasa tanggal 29? Allah tuh pengen memudahkan. Jadi nggak lama, cuma beberapa hari doang dan setiap hari juga buka puasa. Oh gitu, jadi ngerasa ringan kitanya. Udah selesai? Belum. Allah masih pengertian nih. Allah bilang, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalian bisa mengkodok, kalian bisa bayar fidyah, walaupun puasa lebih baik kalau kalian mengerti. Coba lihat bahasa Allah tuh. Kasih perintah, udah gitu penjelasannya panjang lebar biar kita nggak salah paham, biar kita tetap semangat. Saking baiknya Allah. Selesai di situ belum, masih dijelasin lagi tentang
keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Allah jelasin biar kita semangat. Selesai belum? Allah masih mempertegas yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Setelah itu kasus-kasus. Bagaimana ya Allah kalau saya baru nikah honeymoonnya justru bulan Ramadan? Gimana nih? Ayat halaman kedua, ayat honeymooners. Halaman kedua paling atas itu kan ayat honeymooners di bulan Ramadan. Gimana kalau baru nikah Ramadan? Karena dia pengen nikah, pengen Ramadannya sahurnya gak sendiri lagi, berdua. Kan kasihan juga ya kalau sahur sendiri terus kan. Sahur itu harus berdua, minimal sama teman kos-kosan. Nah sebelum Ramadan dia puasa, dia nikah nih. Malam 1 Ramadan, malam honeymoon. Gimana nih kalau baru nikah, lagi semangat-semangatnya harus puasa? Ada ayat, Allah tuh kayak ngerti banget tuh masalah kita. Kalau kalian lagi honeymoon, kalau kalian gak tahan, kalau kalian pengen datangi istri kalian gini, diatur sedetail mungkin. Islam itu agama yang pengen memudahkan urusan kita, bukan pengen ngebebanin kita. Termasuk masjid. Masjid itu tempat untuk semua hamba yang datang, dan kalau dia keluar gak akan kecewa. Tidak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Mustahil kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada gara-gara hijrah terus hidupnya jadi susah tuh gak ada. Kalau ada yang bilang kayak gitu berarti dia belum paham maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemarin ada teman saya curhat, Ustaz, kayaknya Allah gak rela banget nih saya hijrah, mending saya balik lagi kayak dulu Ustaz. Masalahnya apa? Sejak saya hijrah, saya tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang syubhat haram. Rezeki saya itu jadi susah Ustaz. Penghasilan saya itu jadi berkurang. Susah banget nyari duit. Kalau dulu tuh gampang Ustaz nyari duit. Setiap hari tuh duit tuh sampai gak kehitung. Oh gitu. Terus kenapa Bapak hijrah? Ya saya hijrah karena saya punya masalah besar. Masalahnya apa? Saya punya hutang 47 M Ustaz. Ya pengusaha gitu ya. Saya punya hutang 47 miliar, makanya saya hijrah. Oh berarti salah kalau Bapak bilang kehidupan yang dulu lebih mudah dari sekarang. Toh kehidupan Bapak dulu yang bilang banyak duit, yang banyak bukan duit, ternyata hutang. Dia bilang rezekinya lancar, penghasilannya tuh banyak, mana buktinya? Yang terjadi justru sebaliknya, hutangnya bertambah sehingga dia punya hutang 47 miliar. Setelah hijrah justru dia nggak nambah hutang lagi, berkurang sedikit-sedikit walaupun penghasilan profitnya nggak sebesar yang dulu. Berarti Allah SWT menyelamatkan kamu dari hutang yang lebih besar. Kita suudzon sama Allah. Makanya nggak mungkin hijrah, taubat, ke masjid, ibadah, berakhlak mulia, senyum, semuanya sia-sia tuh nggak mungkin. Nggak ada amalan soleh yang sia-sia walaupun mithqala dzarrah, sekecil dzarrah. Nggak ada yang sia-sia. Kalau nggak dibalas di dunia, pasti dibalas di akhirat. Berdoa nggak mungkin sia-sia. Makanya kalau doa itu doa yang sekeren mungkin. Minta, ya Allah, saya pengen banget punya mobil Alphard. Rasul aja kendaraannya di garasi beliau ada 3 loh. Kendaraan touring, pakai kendaraan namanya ontak. Kalau untuk perang kendaraan namanya kuda. By the way, onta itu harganya mahal. Onta merah harganya sekitar 5 miliar. Satu onta Rasul itu bisa beli 3 Alphard. Itu terparkir di garasinya Rasul. Asetnya lumayan kan? Ya Allah, beri saya Alphard. Doa misalnya yang baik-baik, ini contoh doang ya. Gak dikasih di dunia nih. Oh gak ada ya. Maka tiba-tiba pas kita bangun dari kubur pada mahsyar, kita dijemput dengan kendaraan yang luar biasa. Memang mereknya gak Alphard sih. Tiba-tiba parkir depan kita, ini apaan nih? Silahkan masuk, mobilnya pintunya kebuka sendiri, biasa gitu, kita masuk, langsung memudahkan perjalanan di padang mahsyar. Nah ini dapat dari mana? Dari doa kamu dulu di dunia, pengen punya kendaraan yang nyaman, yang cepat, yang nggak akan kepanasan. Kalau nggak dikabulkan di dunia, berarti Allah kabulkan di waktu kita lebih butuh kendaraan itu nanti di padang mahsyar. Yang jelas nggak mungkin nggak dikabul. Terus sia-siakah kita berdoa? Nggak sia-sia. Apalagi Allah tuh sering ngabulinnya di dunia dan di akhirat, cuman dibagi. Dunia porsinya sekian, akhirat porsinya sekian. Kenapa? Karena akhirat itu lebih lama, lebih sulit daripada kehidupan dunia. Gitu juga kalau kita pasangan. Ya Allah, matanya yang besar. Karena mata
dalam bahasa Al-Quran disebut hurul ain. Terjemahannya bidadari. Disebut bidadari hurul ain karena matanya besar, yang hidungnya sampai agak-agak miring saking mancungnya gitu ya. Minta kalau nggak dikasih di dunia, dikasih di akhirat. Karena by the way di akhirat itu nggak ada jomblo ya, kecuali di neraka. Kalau di surga semua orang berpasang-pasangan dan nanti ada weddingnya tuh di surga. Siapa WO-nya? Para malaikat yang akan mempersiapkan kebutuhan pernikahan kita. Mana dalil di surga ada pernikahan? Salah satunya dalil hadis tentang marah. Siapa yang menahan marahnya ketika dia mampu marah, maka nanti di akhirat Allah akan memberikan kepada dia pasangan. Dia bisa milih yang mana yang dia suka di antara pilihan-pilihan yang Allah berikan. Allah yang akan menikahkan dia. Bayangin. Kalau bahasa sederhananya di surga juga ada wedding. WO-nya para malaikat, walinya Allah Subhanahu wa taala. Saya terima nikahnya ya Allah, kan luar biasa tuh. Honeymoonnya antara satu surga ke surga yang lain. Bayangin honeymoon antara Pulau Gili aja udah luar biasa ya. Apalagi honeymoonnya antara Gili Firdaus, Gili apa tuh luar biasa. Dan apa yang terjadi di surga itu, kita di surga sama kita di dunia itu sama loh ya. Artinya ruhan wa jasadan, bukan cuma mimpi, bukan cuma halusinasi, bukan cuma fiksi, tapi benar-benar ruh dan jasad. Surga dengan dunia itu beda waktu dan tempat doang. Kayak kita misalnya sekarang ke Mekah nih, waktunya beda, tempatnya beda. Atau kalau usah jauh-jauh, pulang saya balik lagi ke Bandung kan beda 1 jam nih. Kalau di sini jam 5, di sana masih jam 4. Cuma beda waktu dan beda tempat, tapi sayangnya masih sama nih. Memorinya masih ke bawah. Artinya kita yang sekarang dengan kita yang nanti itu sama. Bukti memorinya ke bawah apa? Ketika mereka diberikan makanan-makanan atau buah-buahan di dalam surga, kan ayatnya gitu ya di Al-Baqarah. Mereka bilang, ini mirip dengan yang kita makan di dunia ya. Berarti kan memorinya masih ke bawah. Belum lagi nanti ayat yang lain di surat Al-Qamar contohnya, ketika mereka ketemu duduk dengan keluarga mereka, saling bertanya, saling bertegur sapa, kenapa kamu masuk surga? Di mana si fulan? Di mana si fulan? Dia masih ketahan tuh di pintu surga, kelamaan banyak dosa misalnya. Udah kita bantu dia, kita datang ke sana baliknya lagi. Artinya kita yang sekarang dengan kita yang nanti itu sama loh teman-teman. Bedanya nanti lebih keren. Kalau surga ya, secara fisiknya lebih keren. Dia berwudu di telaga surga. Pas dia berwudu, Allah perbaiki fisiknya. Ketika dia mengusap kepalanya, sejak saat itu rambutnya tidak kusut lagi selama-lamanya. Saya sering bilang kan, cowok surga itu, kata Nabi, tingginya setinggi Adam, 80 hasta, kurang lebih 40 meter. Jangan bilang ada raksasa ya, kitanya yang hobbit nih. Adam itu ideal, manusia yang ideal itu segitu tuh, 40 meter. Nah kalau kita hidup di zaman Nabi Adam, kita sengaja nih ada apaan sih kaki saya ini? Ternyata ada kita gitu ya, sengaja kesenggol, keinjak, bahaya. Tingginya setinggi Adam, wajahnya seperti Yusuf. Seperti apa wajah Yusuf? Analogi gantengnya Yusuf tuh. Cewek-cewek pada mengiris tangannya ngeliat wajah Yusuf nggak berasa. Coba tes sekarang, ada nggak yang kayak Yusuf? Jadi kalau mau cek calon suami itu keren apa enggak, bawa aja pisau buah, pas lihat yang mana orangnya. Di zaman Nabi Yusuf itu enak gitu ya, mau bedah nggak usah pakai bius, lihat aja Yusuf. Cari aja akunnya, follow, pas ngeliat Yusuf, Yusuf lagi postingan terbaru nih, bius langsung. Sampai cewek-cewek yang lagi ngumpul ngeliat Yusuf keluar bilang ini bukan manusia tapi malaikat yang sangat istimewa gitu kan. Tingginya setinggi Adam, wajahnya seperti Yusuf. Coba kurang apa? Fisik kekuatannya seperti Musa alaihissalam. Musa itu mukul batu, itu retak tuh batu. Gara-gara apa batu itu dipukul? Nyuri baju Musa kan? Kan orang Yahudi ngeledekin Musa, katanya Musa kena penyakit kulit, makanya badannya ditutup terus, nggak pernah membuka aurat. Musa kan kalau pakai baju itu rapat banget, padahal bagian perut ke atas kan bukan aurat, tapi tetap ditutup. Sampai orang Yahudi itu kan suka iseng, mereka ngeledekin Musa, bilang Musa kudisan, jadi hashtag viral aja. Viral di antara orang-orang Bani Israel. Allah belain tuh di akhir surah Al-Ahzab.
Musa lagi mandi, bajunya ditaruh di atas batu, selesai mandi, batunya pindah. Dikejar sama Musa, lari ke batu. Thawbi hajar gitu. Baju saya di batu, baju saya batu, gitu-gitu lah pokoknya lari kejar. Kemana batu ini lari? Mencari tempat-tempat kerumunan orang Bani Israel. Lewat skatepark gitu. Anak-anak muda Bani Israel lagi main skate gitu kan. Lewat batu, Musa lagi lari kan gak pakai baju tuh. Kelihatan fisiknya Musa keren banget. Akhirnya viral, Musa itu keren. Terus masuk ke pasar-pasarnya Bani Israel. Sampai di pasar Bani Israel baru batu itu berhenti. Diambil bajunya sama Musa, dipakai, batunya dipukul belum. Retak tuh. Jadi kalau menurut saya Musa itu kalau sekarang juara MMA Ultimate Fighter. Fisiknya tuh keren banget. Tingginya setinggi Adam, wajahnya seperti Yusuf, kekuatannya seperti Musa, yang paling luar biasa akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Easy going, Rasulullah easy going, no hard feeling. Istrinya yang lagi ngambek bisa ketawa kalau sudah Rasul. Kalau kita lagi ketawa bisa ngambek. Istri lagi happy-happynya nih, tiba-tiba kita ngerusak suasana gitu kan, ngomong apa kita akhirnya dia ngambek, ngomong lagi. Kalau nanti sebaliknya saking mulianya akhlak beliau, istri lagi ngambek bisa bikin ketawa. Ngambek nih Aisyah, ya udah saya laporin ke ayah saya. Ayo saya anterin ya kata Rasul. Dia lupa kalau ayahnya itu adalah murid Rasul. Dianterin ke rumah Abu Bakar. Sampai rumah Abu Bakar, duduk, kata Abu Bakar, ya Rasulullah ada apa? Kata Rasul, Aisyah, boleh nggak saya ngomong duluan? Coba bayangin Rasulullah yang mulia seolah-olah minta izin kepada istrinya ngomong duluan. Boleh nggak saya ngomong duluan? Kata Aisyah, boleh, tapi jangan bicara kecuali yang benar ya. Bayangin Rasulullah digituin. Jangan bicara kecuali yang benar. Padahal kan warna yang teguanil hawa. Abu Bakar marah. Ya Aisyah, didorong sama Abu Bakar. Dia itu Rasulullah, Allah aja percaya sama dia. Kenapa kamu tidak? Emangnya pernah Rasulullah bicara yang tidak benar? Rasulullah langsung menengahi. Ya Abu Bakar, jangan sakiti istri saya. Kami tidak datang ke sini supaya kamu menyakiti istri saya. Ya Abu Bakar, terus begitu. Akhirnya Abu Bakar, ya Rasulullah maaf. Rasulullah mulai ke belakang. Aisyah, tuh lihat aku belain kamu kan. Udah senyum, terus gimana sekarang? Kata Aisyah, yaudah kita pulang aja daripada orang itu ngamuk lagi. Beres kan? Nabi ngeluarin dalil enggak? Enggak. Karena Rasul tidak menyampaikan hadis-hadis tentang itu karena nyaman. Kalau kita istri baru ngambek langsung browsing forward langsung ke istri. Ini baca nih hadis Bukhari Muslim, hadis apa? Rasulullah aja nggak pakai Bukhari Muslim, riwayat saya sendiri kan? Rasulullah beliau yang berbicara, beliau yang meriwayatkan lebih kuat mana sama Bukhari Muslim? Kuat Rasulullah. Keluarin nggak dalilnya? Keluarin. Kenapa akhlak? Event-event apa gitu buat anak muda yang bisa nyaman nggak ke masjid? Kita bikin masjid-masjid di tempat kita itu masjid yang youthable. Apa masjid yang youthable? Masjid yang anak muda, masjid gaul. Salah satu indikasi masjid gaul yang datang ke situ tuh anak-anak muda. Terus kalau cowoknya tuh pada gondrong-gondrong, tatoan gitu kan, tapi mau masuk masjid. Kalau sholat nangis duluan. Imamnya belum nangis, dia udah nangis. Kenapa? Kelamaan sholat sih. Masjid anak muda nih, setiap 1 meter ada colokan listrik. Jadi colokan listrik itu jangan cuma ada di kafe ya, di masjid juga. Colokan listrik per 1 meter, wifi gratis, kopi gratis. Jadi anak muda tuh nongkrongnya di masjid. Tapi wifi-nya dikasih password. Hanya bisa dibuka oleh DKM. Artinya masjid yang youthable. Dan itu alhamdulillah sedang kita kerjakan di Bandung. Di mana masjid-masjid yang ada di kita beberapa sudah mulai mencoba untuk memfasilitasi minatnya anak-anak muda sehingga mereka kalau mau ngecas HP ke masjid, mau dapat wifi gratis ke masjid, mau chatting, mau upload, mau posting sesuatu ke masjid. Tapi insya Allah tetap pas azan sholat ke masjid. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سنقرئك فلا تنسى